Nomor 27. Perhatikan gambar. Luas karton yang digunakan untuk membuat bangun huruf E adalah titik-titik. Anak-anak, kita lihat huruf E ini di sini panjangnya 60 cm. Kemudian ini panjangnya sama dengan ini, dan ini. Berarti ini kalau kita tarik ke sebelah sini adalah sepanjang ini. Kemudian ini kita tarik ke sini 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 sepanjang ini. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. 60 dibagi 5, 12 cm. Ini 12, ini 12, ini 12, ini 12, ini 12. Terus di sini juga 12. Berikutnya di sini panjangnya adalah 30. Kemudian di sini 20. Kemudian pertama kita hitung luasnya yang ini dulu. Kita beri, kita hitung luasnya yang ini. Yang ini luasnya adalah 30 kali 12. Kita tulis luas sama dengan pertama 30 kali 12. Itu adalah yang ini. Kemudian yang atas ini sama. Berarti luas daerah ini sama dengan ini. Berarti 30 kali 12 tinggal dikali 2. Kemudian ditambah luas yang ini. Luas yang ini adalah 12 berarti 36 kali sekian, itu 30 dikurangi 20 berarti 10. Nah, 36 kali 10. Kemudian ditambah yang ini. Luasnya yang ini adalah 12 kali 12. Luas sama dengan 30 kali 12, 360 kali 2, 720, ditambah 36 kali 10, 360, ditambah 12 kali 12, 144. Jadi luas sama dengan 1224. Satuannya cm persegi. Jawabannya adalah C. Nomor 28. Perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajar genjang dan segitiga siku-siku. Ini gambarnya. Keliling bangun tersebut adalah titik-titik. Kita akan mengerjakannya di sini, anak-anak. Pertama, kita ambil segitiga siku-siku ini. Pada segitiga siku-siku berlaku teorema Pythagoras, yaitu 39 kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah ini X misalkan,
ditambah X kuadrat. 39 kuadrat berapa? Yaitu 1521 sama dengan 225 ditambah X kuadrat. 1521 dikurangi 225 sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 1296. X sama dengan akar dari 1296, X sama dengan 36. Jadi di sini adalah 36. Kalau di sini 36, otomatis di sini juga 36. Kemudian ini panjangnya sama dengan ini, yaitu 15. Berarti di sini juga 15. Sekarang kita hitung keliling dari bangun ini, yaitu 36. Ini saya tulis di sini, keliling sama dengan 36 ditambah 15 ditambah 15 ditambah 39 ditambah 15. Sudah ya, ini. Kita hitung kelilingnya sama dengan 156. Satuannya adalah sentimeter. Jawabannya adalah D. Nomor 29. Seorang pengamat berada di atas mercusuar yang tingginya 12 meter. Ia melihat kapal A dan kapal B yang berlayar di laut. Jarak pengamat dengan kapal A dan kapal B berturut-turut 20 meter dan 13 meter. Posisi kapal A, kapal B, dan kaki mercusuar terletak segaris. Jarak kapal A dan kapal B adalah titik-titik. Anak-anak, kita buat dulu sketsanya. Ini misalkan adalah kapal A. Kapal A di sini. Lalu ini adalah kapal B di sini. Lalu ini adalah mercusuarnya. Ini mercusuarnya. Misalkan ini. Kemudian antara kapal A, kapal B, dan mercusuar itu terletak segaris. Nah, ini sketsanya. Kemudian mercusuar ini tingginya adalah 12 meter. Kemudian jarak, ini pengamatnya berada di sini, seorang pengamat. Ini orangnya di atas sini. Kemudian jarak kapal A, jarak pengamat terhadap kapal A dan kapal B berturut-turut 20 dan 13 meter. Berarti ini ke kapal A itu jaraknya, saya buat begini. Ini 20 meter. Kemudian kalau yang ini 13 meter. Nah, di sini adalah sudut siku-sikunya. Ini membentuk sudut siku-siku. Jadi anak-anak, ini misalkan kita tulis X dan di sini Y, maka bisa kita tuliskan rumus Pythagoras untuk segitiga siku-siku yang pertama.
yaitu 13 kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 12 kuadrat. 169 sama dengan X kuadrat ditambah 144. 169 dikurangi 144 sama dengan X kuadrat. X kuadrat sama dengan 25. X sama dengan akar dari 25, yaitu 5. Jadi ini 5. Selanjutnya kita ambil segitiga siku-siku yang ini. 20 kuadrat sama dengan di sini Y tambah X. Y tambah X kuadrat ditambah ini 12 kuadrat. 400 sama dengan Y tambah X kuadrat tambah 144. 400 dikurangi 144 sama dengan Y tambah X kuadrat. Ini 256 sama dengan Y tambah X kuadrat. Y tambah X sama dengan akar dari 256, yaitu 16. Jadi Y tambah X 16. Kemudian kita tulis di sini atau di sini saja ya. Y tambah X sama dengan 16 dari sini. Berarti Y ditambah X-nya 5 sama dengan 16. Y sama dengan 16 dikurangi 5, yaitu 11. Yang ditanyakan adalah jarak kapal A dan kapal B. Jarak kapal A dan kapal B adalah Y. Berarti jawabannya 11. Satuannya meter. Jawabannya adalah B. Nomor 30. Perhatikan gambar. Titik O adalah pusat lingkaran. Garis AC adalah diameter. Besar sudut ADB adalah titik-titik. Titik O di sini adalah pusat lingkaran. Garis AC adalah diameter. Besar sudut ADB adalah ADB. Kita kerjakan di sini anak-anak. Sudut ADB ini yang ditanyakan ini. Kemudian AC adalah diameter. Otomatis sebuah garis lurus. Garis lurus itu besar sudutnya adalah 180 derajat. Garis lurus besar sudutnya 180 derajat. Nah, kemudian kalau sudut BOC 74, maka BOA adalah sudut BOA sama dengan 180 derajat dikurangi 74 derajat sama dengan 106 derajat. Kemudian sudut BOA ini adalah sudut pusat yang menghadap busur BA. Dan yang ditanyakan adalah sudut BDA yang merupakan sudut keliling juga menghadap busur BA. Jadi sudut BOA dan sudut BDA menghadap
busur yang sama. Sehingga sudut BOA besarnya adalah 2 kali sudut BDA. Sudut BOA itu berapa? Sudut BOA 106. Berarti langsung kita tulis 106 derajat sama dengan 2 kali sudut BDA. Sudut BDA sama dengan 106 per 2. Sudut BDA sama dengan 53 derajat. Jawabannya adalah B. Nomor 31. Suatu prisma memiliki 36 rusuk dan 14 sisi. Bentuk alas prisma tersebut adalah titik-titik. Kita akan mencari segi N, alasnya segi N. Melalui rusuk, untuk mencari segi N, caranya rusuknya berapa? 36, itu tinggal dibagi 3. Ketemunya berapa? 12. Berarti alas prisma adalah segi 12. Atau melalui sisi juga bisa. Sisinya ada berapa? 14. Caranya 14 dikurangi 2 sama dengan 12. Jadi kalau mencari segi N melalui rusuk, caranya jumlah banyaknya rusuk itu dibagi 3. Sedangkan kalau mencari segi N melalui sisi, caranya banyaknya sisi dikurangi 2. Jadi kesimpulannya, alas prisma adalah segi 12. Jawabannya C. Nomor 32. Pak Budi memiliki kawat panjangnya 10 meter yang akan dibuat 4 kerangka bangun ruang seperti gambar berikut. Ini adalah kubus. Kubus ini panjang rusuknya 25 cm. Kemudian ini balok, ukuran panjang 30 cm, lebar 25 cm, tinggi 25 cm. Kemudian ini limas persegi, alasnya berbentuk persegi dengan panjang rusuk 25 cm. Kemudian rusuk tegak limas ini panjangnya 20 cm. Sedangkan ini adalah prisma segitiga. Segitiga dengan panjang rusuk 20 cm. Kemudian panjang rusuk tegak prisma atau tinggi prisma adalah 25 cm. Sisa kawat yang dimiliki Pak Budi adalah titik-titik. Pertama, kita lihat Pak Budi memiliki kawat panjangnya 10 meter. Kawat panjangnya 10 meter itu sama dengan berapa sentimeter? 1000 cm. Kemudian untuk kubus, berapa kebutuhannya? Kubus itu panjang rusuknya sama semua. Banyaknya rusuk ada 12. Berarti kita hitung 25 kali 12
sama dengan 300 cm. Ini kebutuhannya. Sedangkan balok ukuran panjangnya 30 cm ini sebanyak 4 rusuk. 25 cm ini lebarnya sebanyak 4 rusuk. 25 cm tingginya ini juga sebanyak 4 rusuk. Berarti bisa kita cari totalnya 30 ditambah 25 ditambah 25 lalu dikali 4 sama dengan 80 kali 4, 320 cm. Kemudian limas persegi, alasnya persegi, berarti 25 dikali 4, 25 dikali 4, lalu ditambah rusuk tegaknya, ini panjangnya sama semua, berarti 20 juga dikali 4 sama dengan 100 tambah 80, 180 cm. Kemudian prisma segitiga, segitiganya adalah segitiga sama sisi. Panjang rusuknya 20, berarti 20 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6. 20 kali 6 ditambah tingginya 25 kali 3 sama dengan 120 ditambah 75, 195 cm. Sekarang kita hitung semuanya. 300 ditambah 320 ditambah 180 ditambah 195, berarti totalnya adalah 995 cm. Jadi sisa kawat adalah 1000 cm dikurangi 995 cm sama dengan 5 cm. Jawabannya adalah A. Nomor 33. Dua segitiga pada gambar di bawah adalah kongruen. Kongruen itu apa anak-anak? Kongruen itu sama dan sebangun. Bentuknya sama, ukurannya juga sama. Pasangan sisi yang sama panjang adalah titik-titik. Nah, caranya bagaimana? Di sini kita akan mengerjakannya. Sudut A kita beri simbol satu bulatan atau satu titik. Sudut A itu besarnya sama dengan sudut yang mana? Yang ini, sudut D. Kemudian sudut C kita beri lambang 2 titik. Besarnya sama dengan sudut C yang ini. Kemudian sudut B kita beri lambang 3 titik. Besarnya sama dengan sudut yang ini, sudut E. Nah, sudah. Sekarang kita bisa melihat sisi mana yang panjangnya sama antara kedua segitiga. Segitiganya adalah segitiga ACB. Segitiga ACB dan segitiga CED. Dah. Nah, berarti kita beri simbol lagi. Sisi AC itu misalkan panjangnya adalah X.
Sisi X ini adalah sisi yang di kedua ujungnya ada titik 1 dan titik 2. Berarti sama dengan sisi DC. Ini X juga, titik 1, titik 2. Kemudian sisi AB misalkan panjangnya Y. Ini sudutnya 1 dan 3. 1 dan 3 berarti di sini. Ini juga Y. Misalkan BC panjangnya adalah Z. Maka panjangnya sama dengan yang mana? Sudutnya 2 dan 3. Berarti sama dengan yang ini, CE. Nah, sudah. Sekarang kita lihat pilihan jawaban ABCD. Pasangan sisi yang sama panjang adalah AB. AB itu Y, EC. EC itu Z. Nah, berarti ini salah. Kemudian AD, X tambah X, 2X. BE, Z tambah Z, 2Z. 2X dan 2Z, salah. Kemudian AC ini X. CD juga X. Oh, ini betul. Nah, kalau ini BC Z, CD X. Oh, berbeda. Berarti salah. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 34. Perhatikan gambar. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD. Panjang BF adalah titik-titik. Nah, kita gunakan gambar yang ini untuk bekerja anak-anak. Caranya kita perpanjang ini anak-anak begini. Kemudian begini. Nah, seperti ini. Kita jadikan seperti ini. A, B, C, D, E, F. Di sini kita beri nama G. Nah, sudah. Kemudian ini 18. Diketahui AB sama dengan BC. AB sama dengan BC. Berarti BC ini 18. CD juga sama, CD juga 18. Panjang BF adalah titik-titik. Yang ditanyakan adalah BF. BF itu di sini. Nah, ini BC 18, otomatis GD juga 18, CD 18, BG juga 18. Sudah. Kemudian kita ambil segitiga yang sebangun, yaitu segitiga AFB sebangun dengan segitiga AEG. Lalu kita tulis perbandingan sisinya. Yaitu AF per AE sama dengan FB per EG sama dengan AB per AG. AF berapa? Belum tahu. AE juga belum tahu. FB belum tahu. EG 12 ditambah 18, 30. AB
AB 18, AG 18 ditambah 18 36. Nah, berarti yang kita pakai adalah ini dan ini. Nah, kita tulis di sini FB per 30 sama dengan 18 per 36. Sekarang kita proses. Ini dibagi 18 1, dibagi 18 2, menjadi FB per 30 sama dengan 1 per 2. Kemudian kita kalikan silang. FB kali 2 FB sama dengan 1 kali 30 FB sama dengan 30 per 2, yaitu 15. Yang ditanyakan apa? Panjang BF adalah, BF berarti 15 satuannya sentimeter. Jawabannya C. Nomor 35. Sebuah tabung berdiameter 14 cm dengan tinggi 34 cm. Luas seluruh permukaan tabung adalah titik-titik dalam kurung pi sama dengan 22/7. Luas tabung rumusnya adalah 2 pi R kali R tambah T. Luas sama dengan 2 pi-nya 22/7, R-nya 7 karena diameternya 14, maka R-nya itu separohnya diameter, yaitu 7, terus kali R-nya 7 tambah T-nya 34. L sama dengan 7 bagi 7 1, 7 bagi 7 1, 2 kali 22 44 kali 7 tambah 34. L sama dengan 44 kali 41. L sama dengan 1804, satuannya sentimeter persegi. Jawabannya adalah C. Nomor 36. Perhatikan data berat badan dalam kilogram dari 16 siswa berikut. 63, 58, dan seterusnya sampai 56. Median dari data tersebut adalah titik-titik. Langkah pertama untuk mencari median adalah data ini harus kita urutkan dari terkecil ke terbesar, yaitu menjadi 46, 46, 46, 46, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 58, 60, 62, 63, 64, 65. Sudah. Sekarang kita hitung banyaknya data ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. N sama dengan 16. Berarti median itu, median atau kita singkat median itu adalah nilai tengah. Berarti kalau datanya sebanyak 16 datum, maka nilai tengahnya itu, nah gini juga bisa anak-anak. Ini kita
Berarti 16 dibagi 2 8. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ini sebelah sini 8, terus dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti di sini, tengah-tengahnya itu di sini. Kita ulangi lagi ya. 1 2 3 4. Saya tulisi 1 2 3 4 5 6 7 8. Dari sini 1 2 3 4 5 6 7 8. Ya, berarti tengah-tengahnya di sini. Jadi mediannya adalah antara 56 dan 57. Caranya 56 ditambah 57 lalu dibagi 2. Hasilnya adalah 56,5. Jawabannya adalah D. Nomor 39. Buku Matematika SMP atau MTS kelas 9 semester 1 terdiri dari 6 bab yang semuanya berjumlah 170 halaman dengan rincian, judul dan katalog 2 halaman, penjelasan buku 1 halaman, kata sambutan 1 halaman, kata pengantar 1 halaman, daftar isi 1 halaman, kunci jawaban 1 halaman, daftar simbol 1 halaman, glosarium 1 halaman, indeks 2 halaman, daftar pustaka 1 halaman, tes kemampuan 4 halaman yang masing-masing bab jumlah halamannya disajikan dalam diagram di bawah. Nah, ini bab 1 sebanyak 30. Bab 1 30 halaman. Bab 2 26 halaman. Bab 3 32 halaman. Bab 4 belum tahu. Bab 5 24 halaman. Bab 6 20 halaman. Terus total semuanya adalah 170 halaman. Jadi kita cari banyak halaman pada bab 4 adalah titik-titik. Caranya yaitu ini anak-anak, 170 totalnya dikurangi 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4, kemudian 30 26 32 24 20. Nanti akan ketemu sisanya berapa. Jadi itu adalah banyaknya halaman bab 4. 170 dikurangi 2 1 1 1 1 1 1 1 2 1 4 30 26 32 24 20 sama dengan 22. Jadi jawabannya adalah B. Nomor 40.
dalam kantong terdapat 3 bola berwarna merah. Diberi nomor 1 sampai 3. Ini anak-anak kita buat sekalian kantongnya. Ini misalkan kantongnya. Ini kantongnya. Ini kantongnya diikat. Nah, sudah ya. Nah, dalam kantong terdapat 3 bola berwarna merah, diberi nomor 1 sampai 3. Ini bolanya warna merah. Merah diberi nomor 1 sampai 3. Nah, ini bolanya. Lalu 5 bola berwarna kuning diberi nomor 4 sampai 8. 5 yang kuning. 1 2 3 4 5 kuning diberi nomor 4 sampai 8. 4 5 6 7 8. Lalu 4 bola berwarna hijau diberi nomor 9 sampai 12. Hijau 1 2 3 4. Hijau diberi nomor 9 sampai 12. 9 10 11 12. Kemudian 3 bola diambil satu persatu secara acak dari dalam kantong. Pengambilan pertama muncul bola merah bernomor genap dan tidak dikembalikan. Merah genap. Merah yang genap berarti ini anak-anak. Ini keluar. Nah, merah yang genap berarti ini sudah keluar, berarti di dalam sudah tidak ada. Kemudian kita lanjutkan. Pengambilan kedua muncul bola hijau bernomor prima dan tidak dikembalikan. Hijau prima. Hijau itu ini, yang prima mana? Oh, ini. Yang prima ini keluar. H11 sudah keluar, berarti di dalam sudah tidak ada. Terus peluang terambilnya bola bernomor ganjil pada pengambilan ketiga adalah titik-titik. Berarti sisanya yang ganjil mana saja? 1 M1 M3 1 2 3 4 5. Berarti yang ganjil itu kita tulis dulu ya, yang ganjil. Yang ganjil itu berarti ada 5 ya. Langsung saja. Peluang sama dengan yang ganjil berarti 1 2 3 4 5. Ada 5. Per totalnya bolanya ada berapa di dalam kantong ini? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 5/10. Kalau disederhanakan menjadi 1/2. Kalau dijadikan persen menjadi 50%. Jawabannya adalah C.